mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Congreng, Kabupaten Subang, sekaligus sebagai mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2020. Program studi pendidikan matematika di LPTK Universitas Papua. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Congreng. Berikut video praktik pembelajaran saya. Belajar berdoa dalam hati, doa mulai. Selesai, berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas hal yang sama seperti yang dulu kita lakukan, yaitu tentang apa materinya? Masih ingat nggak? Masih ada yang ingat? Materinya tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Itu ya, materinya itu. Nah, tentang sistem persamaan linear 3 variabel kayak gitu ya, gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang itu, tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Apa saja yang perlu diketahui di dalam sistem persamaan linear 3 variabel ini ya. Nah, manfaat mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel itu salah satunya adalah kita bisa jadi materi sistem persamaan linear 3 variabel ini kita bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari atau pada saat kalian menemukan masalah-masalah yang akan kita bahas pada saat ini ya. Nah, sistem penilaian di dalam pembelajaran kali ini sama seperti yang lalu kita gunakan, yaitu ada penilaian-penilaian seperti penilaian kognitif dan penilaian afektif atau sikap ya. Kognitif itu nanti dari pengetahuan dan sikap itu nanti dari perilaku kalian yang kalian tunjukkan dalam proses pembelajaran ini. Pembelajaran kali ini kita akan membentuk sebuah kelompok ya. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang ya. Kita bentuk 4 orang satu kelompok ya. Nanti setiap kelompok itu random, kalian silakan acak saja sesuai dengan kelompok-kelompok kalian. Kalau sudah membentuk kelompok yang kemarin, silakan itu dibentuk lagi. 4 orang ya, kita bentuk 4 orang satu kelompok ya. Nanti setiap kelompok itu random, kalian silakan acak saja sesuai dengan kelompok-kelompok kalian. Kalau sudah membentuk kelompok yang kemarin, silakan itu dibentuk lagi. Kalaupun nanti mau membentuk kelompok baru, boleh tuh ya. Nah, setelah kalian membentuk kelompok, kalian akan mempelajari bersama-sama tentang nah, di dalam LKPD, kemudian kalian bersama kelompok akan mendiskusikan tentang permasalahan yang akan kita bahas kali ini ya. Jadi kita akan membahas permasalahan ini. Nanti kalian lihat tayangan videonya ya. Tayangan video yang akan kita lihat adalah itu contoh permasalahan sistem persamaan linear 3 variabel ya, dengan menggunakan metode yang baru. Metode yang akan kita gunakan kali ini disebutnya metode gabungan. Tuh. Jadi metode gabungan itu adalah menggabung atau meneruskan dari sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi. Eliminasi sudah kita pelajari kan? Sudah gitu. Masih ingat materinya? Masih. Eliminasi itu dengan cara apa? Menghilangkan. Betul, menghilangkan apa? Salah satu variabel. Menghilangkan salah satu variabelnya. Gitu ya. Gitu. Nah, tapi kali ini kita akan gabungkan atau kita teruskan. Yaitu eliminasi, kita gabungkan ke metode selanjutnya, yaitu substitusi. Jadi
Jadi kali ini kita akan mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode gabungan. Oke, kita langsung simak videonya gitu. Setelah kalian simak videonya, setelah itu boleh bertanya tentang permasalahan yang ada di dalam video. Suaranya nggak ada? Jadi kita ulang. Saya Berikut ini adalah contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita selesaikan dengan menerapkan sistem persamaan linear 3 variabel. Pada jam istirahat kedua, Arya, Bilkis, dan Citra pergi ke koperasi. Arya pergi ke koperasi sekolah untuk membeli 2 buku tulis, 1 penggaris dan 1 gelas air mineral, dan harus membayar Rp7.500. Bilkis membeli 1 buku tulis dan 1 penggaris, kemudian harus membayar Rp4.500. Citra membeli 1 buku tulis dan 3 gelas air mineral, kemudian harus membayar Rp4.000. Karena kondisi koperasi sekolah yang ramai, mereka tidak sempat menanyakan harga barang-barang yang mereka beli. Pada saat istirahat ketiga, Rara ke koperasi sekolah ini membeli 1 buku tulis, 1 penggaris, dan 1 air mineral gelas. Ia hanya memiliki 1 lembar uang Rp5.000-an. apa pertanyaannya? Apakah uang Rara cukup? Cukup nggak kira-kira? Tidak. Kenapa tidak cukup? Nah, ada pertanyaan nggak dari video yang tadi kalian lihat? Barusan kalian lihat. Ada siapa saja di situ? Ada Arya. Ada siapa? Bilkis. Ada siapa lagi? Citra. Gitu. Nah, mereka kemana? Ke koperasi. Membeli apa? Buku tulis, penggaris, sama air mineral. Begitu. Ketiga orang tersebut pergi ke koperasi membeli 3 barang ya yang sama begitu. Kemudian apalagi yang barusan kalian simak? Kemudian ada 1 orang lagi tuh, siapa namanya? Nah, Rara juga pergi ke koperasi ya, membeli barang yang sama tetapi dia memiliki uang 5.000. Hanya uang 5.000 begitu. Nah, gimana cara kita mengetahui masing-masing harga dari ketiga barang tersebut sehingga kita bisa menentukan apakah Rara ini cukup dengan uang 5.000 membeli barang yang dia inginkan tadi ya, 1 buah buku tulis, 1 buah penggaris, 1 gelas air mineral dengan membawa uang 5.000. Kita tidak bisa menjudge atau kita tidak bisa memastikan apakah uang Rara ini cukup atau tidak tanpa kita mengetahui dulu harganya. Betul, kita harus cek dulu harganya ya, gitu. Logikanya seperti itu. Kita harus tahu dulu harga masing-masingnya. Setelah kita tahu harga masing-masingnya, kita bisa memastikan Rara ini cukup enggak bawa uang 5.000 dengan membawa uang 5.000 membeli barang yang dia inginkan tadi. Begitu. Nah, itu permasalahan yang akan kita pecahkan kali ini. Nah, diskusinya seputar itu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang tadi di dalam video itu semuanya sudah tertuang di sini ya. Di sini ada soalnya, di sini ada question atau pertanyaan-pertanyaan gitu
yang mengarahkan ke jawaban apakah Rara ini cukup uang 5.000 untuk membeli barang-barang yang dia inginkan tadi. Ya, oke. Kalau kalian sudah paham permasalahannya, mari kita diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan mulai dari sekarang bentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. 4 orang. Oke, next. Ayo silakan. Sudah? Ini kelompok 1, ini kelompok 1, ini kelompok 2, 4 orang. Kelompok ya. Kelompok 5. Baik, Bapak akan membagikan KPD. Kalian ini diskusikan bersama. Ini di situ. Silakan Eli gabung ke sini. Ini dia di sini. Eli di sini. Ikuti petunjuk yang ada di LKPD ya. Seperti kalian menuliskan nama anggota, jangan sampai terlewat. Nama anggota harus ditulis. Materinya sudah saya share. Nanti kalian bisa mengambil buku untuk materi tambahan ya. Buku paket matematika. Dan kalian bisa googling juga di internet untuk mengetahui definisi atau cara-cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode gabungan. Ya, silakan eksplor semua pengetahuan yang kalian miliki untuk memecahkan masalah yang ada di LKPD ini. Ya, baik, kalau kalian sudah mengerti, silakan bekerja dalam kelompok kalian. Ya. Diskusikan bersama kelompok kalian dan tanyakan apabila kalian menemukan kesulitan atau kendala-kendala yang perlu diselesaikan bersama. Waktu kita dalam menyelesaikan masalah ini adalah 15 menit ya. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, nah sambil diskusi, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ajukan angkat tangan dari kelompok mana. Silakan. Oh iya, boleh dari kelompok ini dulu. Coba menghadap sini. Ambil dulu ya. Apa dari kelompok berapa? Sebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 4. Apa yang ditanyakan kelompok 4? Oh iya, mengisi titik-titik, betul. Berdiri.
Pak, saya mau bertanya, bagaimana cara mengetahui X, Y, dan Z? Bagaimana Cara mengetahui X, Y, dan Z. tuh? Nah, dengarkan nih ya, kelompok lain. Kelompok 1 bertanya, bagaimanakah cara menentukan nih variabel X, Y, dan Z? Nah, sebelum Bapak jawab, adakah di antara kalian, kelompok kalian yang bisa menjawab pertanyaan kelompok 1? Oke. Kelompok 2, coba berdiri kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Variabel X, Y, sama Z itu diambil dari 3 barang yang tercantum dari soal itu. Nah, X itu diambil dari barang pertama yang disebutkan, yaitu buku tulis, Y itu penggaris, dan Z itu air mineral. Air mineral. Jadi tadi cara pertama, pertanyaan dari kelompok 1, bagaimana cara menentukan variabel X, Y, dan Z? Dijawab oleh kelompok 2. Tuh ya. Jadi 3 barang yang ada dalam masalah itu ya. Jadi variabel X itu barang yang disebutkan pertama dalam soal tersebut. Tuh, gimana kelompok 1? Udah paham? Oke, silakan lanjutkan. Dibagi 2, kanan dan kiri. Terima kasih, Mang. Besok lagi, Mang. Oke, Pak. Apa ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Sudah selesai? Belum? Belum. Oke, masih ada waktu beberapa menit lagi. Nah, nanti setelah kalian mengerjakan LKPD, nanti kita akan presentasikan di depan kelas, ya. Masing-masing kelompok silakan mempresentasikan. Di situ ada 7 atau 8 pengerjaan. Masing-masing kelompok 1 nanti mempresentasikan yang bagian 1, kelompok 2 mempresentasikan bagian kedua, kelompok 3 mempresentasikan bagian ketiga, kelompok 4 mempresentasikan dan seterusnya, ya.
di saat presentasi kalian boleh bertanya, boleh mengeluarkan, boleh menyanggah, ya. Misalkan kelompok satu tampil, tetapi ada kelompok lain yang memiliki jawaban yang berbeda. Itu boleh kalian ajukan. Pak, jawaban saya begini, berbeda dengan jawaban kelompok lain, kelompok satu. Begitu. Nanti akan Bapak jelaskan bagian mana yang salah, kalau ada yang salah, dan bagian apa yang perlu dijelaskan. Seperti itu ya. Dan bagian evaluasi sampai ini saja. Sampai ini. Ya, nulisnya kalian kalau sampai tadi. Kalau secara video tinggal gunakan sekarang apa yang sudah kalian temukan di dalam LKPD, ya, ternyata tadi Bapak lihat kalian sudah bisa mengerjakan, ya, tunjuknya jelas di situ, tinggal ikutin kalian sudah mengerjakan dengan baik. Kita cek apakah informasi yang kalian dapatkan itu benar atau salah. Nanti kita diskusikan, ya. Gitu. Nah, mulai dari kelompok satu. Kelompok satu jawab bagian satu. Ada? Ditulis di papan tulis. Kelompok lain menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok satu, ya. Nanti apabila ada kesalahan dalam pengerjaan, nanti kita diskusikan. Coba ulangi lagi. Boleh satu kata. Hadap menyatakan sistem persamaan mineral 3 variabel tersebut dalam bentuk model matematika. X sama dengan buku tulis dengan harga 2.500, Y sama dengan penggaris dengan harga 2.000, Z sama dengan air mineral dengan harga 500. Tuh ya, tangan. Variabel X-nya diambil apa? Siapa yang dijadikan variabel X? Yang dijadikan variabel X-nya adalah buku tulis. Nah, benda-benda selanjutnya yang ada dalam permasalahan yaitu penggaris dan air mineral itu sebagai variabel lanjutannya, ya. Jadi tadi ditanyakan oleh kelompok satu, apa variabel, bagaimana cara menuliskan variabel atau menentukan variabel. Nah, menentukan variabel itu di dalam soal cerita, benda yang disebutkan pertama kali dalam permasalahan itu dianggap sebagai variabel X. Di dalam soal tadi, buku tulis ini disebutkan pertama kali. Jadi variabel X ya adalah buku tulis. Masalah yang keduanya, benda yang disebutkan yang keduanya apa? Penggaris. Ya, maka penggaris ini sebagai variabel apa? Y. Dan yang ketiga yaitu air mineral sebagai variabel Z. Jelas ya? Sama nggak jawabannya? Sama. Oke, terima kasih. Nomor 1 silakan dulu. Kita coba lanjut ke ke bagian 2. Bagian 2 kelompok yang lain silakan kelompok 2.
perhatikan kelompok 2. Nah, yang tahap kedua adalah buatlah kesamaan masing-masing dari permasalahan. Persamaan pertama adalah area. Area itu 2x tambah y tambah z sama dengan 7.000. Persamaan kedua itu building. Y tambah x tambah y sama dengan 4.500. Persamaan ketiga itu ada jika x tambah 3 z sama dengan 4.000. Iya benar. Sudah selesai? Oke. Perhatikan kelompok yang lain. Kelompok 3 akan mempresentasikan bagian yang ketiga. Coba bacakan apa presentasinya. Jadi tahap ketiga adalah buatlah model matematika persamaan yang sudah kamu dapatkan. Model matematika dari persamaan di atas adalah 2x tambah y tambah z sama dengan 7.500. Terus X tambah y sama dengan 1.500. X tambah 3z sama dengan 4.000. ada yang kurang? Tidak ada? Ada yang bertanya nggak? Ada yang kurang atau di penulisan benar semua? Sama nggak? Sama? Ada yang tanyakan enggak? Tidak ada? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, ini modelnya. Modelnya seperti ini. Model matematika dari permasalahan yang sudah kalian dapatkan. Ya. Coba perhatikan kelompok yang lain. Setelah diketahui semua nilai masing-masing variabel adalah x sama dengan 2.500, y sama dengan 2.000, z sama dengan 500. So, x tambah y tambah z 2.500 tambah 2.000 ditambah 500. 2.500 ditambah 2.500 sama dengan 5.000. Cukup nggak Bang Rara? Cukup. Bang Rara cukup ya, ternyata setelah itu ya. Begitu. Jadi kalau Rara membawa 5.000 untuk membeli apa tuh? 1 buku tulis, 1 dan 1 air. Nah, ternyata semuanya jika dijumlahkan hasilnya 5.000. Jadi jawabannya uang Rara adalah cukup. Oke, anak-anak. Nah, untuk mengetahui semua proses itu, ya kita sudah sama-sama diskusikan, kita sudah sama-sama pelajari. Untuk memperoleh pengetahuan itu kita harus berupaya mencapainya. Apa yang kalian lakukan hari ini telah membuktikan bahwa satu sistem persamaan linear 3 variabel ini ya dengan metode gabungan, yaitu apa tuh metode gabungan itu? Digabung variabelnya, apalagi kelompok berapa? Hari ini kita belajar metode gabungan. Metodenya adalah metode substitusi dan eliminasi atau metode gabungan. Apa yang sudah dipelajari hari ini? Membuat apa saja? Ya, betul. Menentukan variabel. Kemudian apa lagi? Membuat model matematika. Terus apa lagi? Membuat eliminasi. Betul. Terus apa lagi? Membuat substitusi. Betul. Terus apa lagi? Sudah. Menentukan hasilnya. Menentukan nilainya. Ya, ternyata banyak banget ya. Banyak sekali yang sudah kita lakukan hari ini. Diskusi kita hari ini. Oke, nah dari permasalahan yang ada, kalian sudah membuat hasilnya, kalian sudah membuat kesimpulannya, apa yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Nah, jadi semua permasalahan yang ada di sini, apakah kalian mengerti?
sangat mengerti. Saya diri. Apa kalian ngerti? Ngerti. Oke, kalau sudah mengerti, nanti di tahap akhir ada evaluasi. Nah, sebelum melakukan evaluasi, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kita bahas dulu. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, sekiranya kalian cukup mengerti tentang permasalahan ini, SPLTV dengan metode gabungan, kita langsung masuk ke evaluasi. Oke? Nah, baik, kalau begitu KPD-nya dikumpulkan kembali. Silakan perwakilannya ke depan, bawa KPD-nya ke depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, Pak. Oke, silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Oke, kalau begitu pembelajaran kita kali ini cukupkan sekian. Ya, nanti kita ketemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Ya, materinya nanti materi tentang SPLTV dengan menggunakan metode yang baik. Begitu, ya. Nanti sambil evaluasi yang hari ini kita kerjakan, ini dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Ya, ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Baik. Tuh. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah senang. Senang. Pusing. Ya. Baik, berarti intinya adalah pembelajaran ini kalau dilakukan dengan baik, kalian juga mengerti. Kalau misalkan dilakukan bersama-sama, jadi menyenangkan pembelajarannya. Oke, ya. Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang ditanyakan. Teruslah belajar, karena belajar ini akan banyak manfaatnya untuk kalian di masa yang akan datang. Begitu. Ya. Kain. Berdoa. Ya. Doa dirahmati, doa. Selesai.